kemudianlah di dalam pelaksanaan kebaikan, andai kata kita bisa menyeberangi atau namanya melewati gangguan yang pertama tadi, di dalam berbuat kita diganggunya. Ya, di dalam pelaksanaan apa yang kita lakukan itu, di situ kita diganggunya. Itu nanti dikecekkan langkah syaitan. Langkah pertama yang ambek dengan dunia. Langkah kedua kalau tidak bisa ambek dengan dunia, yang ganggu dengan dunia itu dengan alam. Nah, kalaupun kita masih bisa, banyak manusia itu tidak mampu melewati itu. Melewati yang pertama tadi masih mampu. Melewati yang kedua kok lebih jauh beratnya daripada menghadapi yang pertama. Jarang manusia yang sampai untuk menyeberangi itu, melewati. Nah, katakanlah kalau andai kata tidak bisa terdaya pula di langkah yang ketiga, maka langkah yang kedua, maka setelah berbuat masih didaya. Artinya jadi kebanggaan, ya, jadi sesuatu yang dibangga-banggakan. Apa yang dilakukan di dalam berbuat, beramal. Lebih jarang manusia yang mampu untuk menghindari itu. Mengapa? Karena terlampau halus itu perdayaan itu diri. Tak tahu kita, kiranya kita sudah bangga, rupanya kita tadi sudah ajib. Ya, nah, jadi langkah yang tiga pula dan harus kita waspadai. Begitu kita diambil oleh dunia, tinggalkan dunia itu dulu sebentar. Kalau perlu dengan istilah kasih sayang kepada dunia. Empatik dia tinggallah sebentar dulu. Empatik di anak, di kawan, di anak, di bapak, tinggallah dulu sebentar. Ada yang berbuat sesuai dengan tuntunan agama. Andai kata kita di dalam berbuat nanti didaya, tinggalkan. Baca meninggalkan. Tak ada gunanya kalian soto puluh hai dunia. Tak kebisa doh menolong dan tak kebisa doh memperbaiki dan atau melepaskan dan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal dengan seorang itu. Tak dibaca doh. Tak lama katanya tu. Tahu saja kita bahwa alam semesta itu tidak ada punya kemampuan sedikit untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dalam pengajian dah sampaikan alam itu alat semata-mata, bisa jadi alat mencelakakan atau alat untuk menyelamatkan kita. Kemudian setelah kita berbuat, kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan itu bukan kemampuan kita semata. Itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin kita akan berjalan, tak mungkin kita akan beramal sampai kepada sesuatu yang kita lakukan itu kalau tidak pada iradat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bismillah. Jadi begitulah caranya langkah-langkah setan yang harus kita antisipasi. Cara mengantisipasinya itu pergunakan pemikiran yang telah diberikan Allah sesuai dengan ketentuannya. Orang-orang yang hanya berpikir untuk dirinya semata, untuk kelompoknya semata, untuk perutnya semata, untuk dunianya semata, itu hanya yang mereka pikirkan. Orang itu pasti wajib hukumnya, tidak akan bisa menghindar daripada perdayaan syaitan laknatullah. Tapi bagi orang-orang yang berpikir sebaliknya tadi, maka justru orang itulah yang ada harapan baru, bukan pasti, untuk terhindar daripada perdayaan syaitan laknatullah. Jadi Nabi Muhammad itu pemikirannya itu pemikiran yang benar. Nah, dan kemudian apa lagi hatinya Muhammad itu? Hatinya itu adalah benar, sidik. Apa artinya itu? Seluruh yang ada di dalam kehidupannya tumpahkan semata-mata kepada Allah. Harapannya tertumpah kepada Allah, takutnya tertumpah kepada Allah. Ya, segalanya tertumpah, tertuju kepada Allah. Seluruh amalan perbuatannya tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang disampaikan petang di dalam pengajian. Kita tahu hendaknya dalam bahasa banyak sekali di dalam hati kita itu terletak
sesuatu kekeruhan, suatu noda, ya, yang membuat kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak beres. Kita masih ragu-ragu tentang kuasanya Allah. Kita masih samar-samar di dalam pandangan kita bahwa Allah itulah yang agung dan lain sebagainya. Itu yang kita kehendaki. Jadi di dalam pengajian, titik awal yang harus didapatkan adalah, ya, jangan sampai diperdayakan oleh setan. Kalaupun diperdayakan, tapi kita harus secepatnya tahu dan secepatnya mampu untuk membenahi diri. Nah, maka perasaan atau keadaan hati yang seperti itulah yang memungkinkan kita untuk hati kita menjadi suci, menjadi terhindar daripada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa, petang? Kalau kita tidak tahu di situ, kita tidak tahu, maksud kita berbohong terus-menerus. Waktu membaca Bismillahirrahmanirrahim saja 5 kali kita tuh berbohong. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu li Allah rabbi alamin. Buat katanya. Jadi waktu membaca Bismillah 5 kali, baca Alhamdulillahirabbil alamin 5 kali. Maliki yaumi abdin, kita tidak mengerti sama sekali itu. Berarti terjadi pembohongan. Dan kita hendaknya sesali, jangan sampai nanti kita menyesal, harus kini disesali. Caranya tidak lain tidak bukan adalah tahu dan kemudian perbaiki diri dengan ilmu dan pengetahuan yang jelas. Jadi panjangnya Quran itu dari Ruh Kudus kepada Muhammad dan kepada Jadi balik itu kepada persoalan pokok, bahwa sesungguhnya kita manusia tidak mungkin kita hanya akan membenahi diri kita tanpa dituntun, dibimbing dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan kepada Muhammad. Nah, inilah tinggal Quran itu di kita. Ya, dengan mudah kita memiliki Al-Quran. Kalau kita bandingkan dengan buku-buku yang lain, sangat-sangat murah sekali Al-Quran itu. Tidak ada perjualbelikan sebenarnya. Saya tahu harga Quran gini, bahkan minta saja ke depan bisa. Mungkin kalau di Bali kini kok di toko harganya paling tinggi 35.000, itu rancak kulitnya. Itu kemurahannya mendapatkan Quran. Tapi meresapi Quran itu, artinya nanti mahal. Perlu ke pencak awang mereka. Kalau perlu nanti ke Danau Toba gitu, ke Mesir. Ya. Ikut cara ikut, jadi di internet banyak orang yang mengaji di alam-alam lepas tadi, tetapi tidak di jamaah dah. Donan dalam air mengaji, donan dalam tobek mengaji. Bagaimana cara mengaji? Donan tobek hutan mengaji, tapi bukan dengan jamaah. Barangkali walaupun kita tidak tahu persis, baru mungkin dalam kita temui, kitalah baru yang mencetuskan seperti itu. Nah, ataupun kalau nanti terjadi perkumpulan di daerah-daerah tertentu, misalnya berbondong-bondong ratusan oto ke situ, mobil ke situ, tapi kadang-kadangnya juga tidak seperti itu. Bukan mentadaburi alam, bukan melihat di balik yang dilihat, bukan memandang di balik yang dipandang. Ya, apalagi begitu berkaitan pula dengan kemauan-kemauan dan keinginan-keinginan nafsu misalnya. Jadi kita bukan memuji, itu termasuk yang tadi itu digoda di situ oleh setan. Ayo santiang majelis taklim. Nah, akhirnya dua gitu. Tapi secara nyata, secara kenyataan itu harus akui dan harus pertahankan bahwa acara yang kita lakukan itu, ya, menurut pendapat, menurut penemuan kita baru, ya, kita yang sering melakukan seperti itu. Itu petangko mulai merosot. Tanggal barat 22 di Padang Panjang, 24 Februari ya, tahun 2013.
Februari melekit Desember itu panjang. Nah, pada tidak terlaksana. Pertanyaan itu karena komitmen kita kepada acara-acara yang seperti itu kadang-kadangnya menurun. Ya, kita tidak menampak keuntungannya, tidak jalih di kita kebaikannya. Itu contohnya. Jadi maka oleh sebab itu jadilah berada di barisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini barisan itu nanti dua sajanya di akhirat. Barisan sebelah kanan dimukul sekali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang 90% misalnya benarnya sikap hidupnya dekat kepada Muhammad. Orang 80 di belakang itu, 70% di belakang itu. Dan itu pun sekurang-kurangnya di belakang sekali jadi tidak masalah. Itu yang jiwa Muhammad ya, berisi dengan kebenaran. Salah satu tadi adalah siddiq. Nah, kemudian berikutnya adalah tabligh. Nah, tabligh itu secara terminologi bahasa orang kini ya, itu artinya menyampaikan. Dapat kaji malam ini disampaikan besok pagi. Dibaca buku disampaikan ke orang lain, didongak ceramah sampaikan ke orang lain. Dan kadang-kadang itu dapat kaji sebulan itu juga dan disampaikan ke orang lain. Itu kadang-kadang pengertian tabligh yang dipegang. Ya, apa namanya? Ya, tabligh yang dipegang. Padahal tabligh tadi arti hakikatnya secara istilahnya adalah sampai. Kalau orang Minang mengecekkan mengoruk sahabi garut, mengocah sahabi bangka. Kalau di dalam bahasa agama ada bahasa yang lebih modernnya sampai kepada titik O. Jadi apa yang diketahui tadi sampai kepada titik O. Oh begitu malah kiranya. Itu yang dikecekkan tabligh. Nah, dan kemudian secara hakikatnya tabligh itu adalah sampai dari satu ungkapan, suatu peristiwa masuk ke dalam panca indera, diterima oleh akal, kemudian masuk lagi ke dalam hati, akhirnya keluar balik melalui anggota tubuh. Itu tabligh. Tabligh itu banyak pengertiannya. Kalau dilihat secara lahir saja, bapak pendapat sampaikan ke orang lah. Alah itu tabligh, bukan seperti itu. Tabligh tadi itu adalah sampainya ya sesuatu itu kepada dasar, kepada hakikatnya. Itu buku yang kita buat itu kan judulnya itu Menata Masa Depan dengan Esensi Islam. Jadi tidak mungkin kita menata kehidupanku kalau tidak dengan Islam, dan tidak akan mampu kehidupan tadi tertata dengan benar sebelum mampu mencapai esensi Islam. Esensi Islam itu artinya adalah hakikat maknawiyah yang terkandung sampai kepada titik O tadi apa yang kita bicarakan. Lihatlah kini banyak itu orang yang berilmu pengetahuan di bidang Islam itu sendiri. Tapi karena tak sampai, tak tabligh tadi, maka Islam itu ya itu aja lah. Islam tetap Islam dan ini tetap seperti itu aja. Bahkan berlawanan dengan ayat Allah, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna itu huruf taukid itu pasti, sesungguhnya sholat itu mencegah yang keji dan munkar. Tapi yang terjadi apa? Sholat itu seolah membangun keji dan munkar. Ada apa persoalannya Pak? Karena sholat itu tidak tabligh kepada dirinya.
Mereka hanya tahu sholat itu duduk, tegak, sujud, bacaan-bacaan tertentu, dimulai dengan takbir, sudahi dengan salam. Boleh kita berpaham seperti itu, tapi tidak boleh dipermudah seperti itu. Apa artinya? Yang perangkat sholat itu sebetulnya mulai daripada istinja, ya, sampai salam. Kadang-kadang istinja itu bersuci namanya nawaitu sitinja'a, itu pelajarannya dari orang tua dulu. Itu dianggap enteng, oh itu rukun bersuci. Padahal sedikit saja kesucian tadi terganggu, istinja tadi terganggu, nah maka sholat tidak sah. Itu kalau kita lihat dari satu sisi lahirnya. Nah apalagi kalau kita pertanyakan, tidak ada satu pun di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang memerintahkan if'alus sholat, berbuat sholat dari istinja tadi sampai kepada suci. Yang ada apa? Aqimus sholat atau aqimis sholat, dirikan sholat. Nah maka berarti ada pengertian lain. Apa pengertian lain? Yaitunya bahwa orang yang sholat adalah berhubungan jiwanya dengan Allah. Bukan di dalam sembahyang 5 kali sehari semalam saja, setiap saat, setiap waktu selalu mengingat Allah, selalu berhubungan dan sadar tentang Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nyewujudkanlah di dalam yang dimulai dengan bersuci, disudahi dengan salam tadi, itu wujudnya. Jadi kalau balik ke kaji petang, balik di samping bismillahnya membohongi Tuhan, sholat yang lakukan juga membohongi Allah Subhanahu wa taala. Nyu istinja, nyu berwudu sementara hatinya tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang terjadi semakin sholat semakin rindu kepada yang keji dan kepada yang munkar. Tapi begitu malah kilonya sampai kita kepada titik Kalau dipertanyakan saja kita ragu. Tuhan mengecekkan sholat itu mencegah dari yang keji dan munkar. Tapi mengapa? Yang pencopet itu banyak orang sholat, bahkan di masjid orang sholat itu, pai sholat tetapi macam-macam perangainya. Yang koruptor itu banyak orang sholat, haji lagi. Ada apa sebetulnya? Kalau tidak disampaikan kajinya, ragu kita menjawabnya. Tapi kalau disampaikan kajinya, kilonya seperti itu. Nah, mereka itu hanya melihat dari satu sisi saja sholat. Kalau rukuk, sujud, dimulai dengan istinja, cukup sampai situ. Padahal kilonya ada jiwa daripada sholat, yaitu yang berhubungan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau merasa diawasi, ya, dia akan berhati-hati. Tapi kalau tidak ada rasa diawasi, ya, makanya tidak akan berhati-hati. Jadi orang sholat itu apa? Orang yang merasa selalu diawasi oleh Tuhannya, lahirnya, batinnya, tidak ada yang tersembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan berhati-hati dalam kehidupannya. Taklif. Nah, kemudian amanah. Amanah itu dipercaya. Amanah. Tak ada satupun yang Nabi itu bersifat khianat. Tak ada satupun Nabi tadi yang berbohong. Bahkan sampai-sampai nyawanya taruhannya tak ada. Kecuali di dalam menjaga diri seperti di dalam perang misalnya. Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur sejujur-jujurnya. Yang baik dikatakan baik, yang buruk dikatakan buruk. Tidak adanya pernah menutup-nutupi, mengganti-ganti, ya, yang putihnya jadikan merah, yang merahnya jadikan biru. Tidak pernah seperti itu. Nabi hanya apa adanya saja. Kemudian fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Nabi itu mempunyai suatu pandangan yang luar biasa. Dari alun berbalun, dari
sampai kepada masa hidupnya Nabi, sampai kepada akhir zaman seperti nan kini, sudah tahu Nabi apa yang akan terjadi nanti. Salah satu hadis yang pernah kita sampaikan, saya zamanu ala ummati, nanti akan datang satu zaman kepada umatku. Apa? Yafirruna anil ulama, seperti kepada Nabi dulu 99% Nabi itu tidak disenangi, 99% ulama-ulama itu tidak disenangi oleh umat. Itu kan terjadi nanti, yafirruna anil ulama. Pada saat itu manusia akan berpikir untuk mengadopsi keinginan orang lain. Apa maksud itu mengadopsi tadi? Mengambil alih keinginan orang lain. Jadi ulama-ulama berpikir pada waktu itu, aku kira-kira yang diinginkan orang. Aku dia pikirkan. Ya. Maka terjadilah pada waktu itu tuh segala sesuatu yang kadang-kadang berlawanan dengan agama, dengan Allah, karena mengadopsi keinginan orang lain, mengambil keinginan orang lain, merasakan keinginan orang lain. Di orang lain yang diinginkan Yeko, dibuatnya tuh supaya nak lari orang dari yang dari ulama. Itulah ulama-ulama suk. Ya. Agama itu tidak boleh kita modifikasi, ditukar modelnya tidak boleh. Al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Tahu Nabi sejak dulu tuh pada suatu saat yafirruna anil ulama, mereka akan lari daripada ulama. Ulama itu siapa? Warasifuna fil ilmi, orang yang berdalam-dalam tentang ilmu. Bukan orang banyak ilmu, tapi yang dalam tentang satu ilmu. Orang dulu cuman Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah itu nanya kaji, tapi terjadi keramat itu dengan mudah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sementara kita kini ilmu itu melejit tinggi, tidak ada satupun. Kadang-kadang sudah diprediksikan. Hadis yang dulunya sahih kini ditemui di orang kurang sahih. Bahkan mungkin ada hadis yang dulunya dianggap itu dhaif, tetapi ternyata kini ikut dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang katakan itu sahih. Bisa terjadi. Begitu ilmu pengetahuan kini ikut tentang agama. Tapi yang keramat itu susah kita cari. Yang ada kini apa? Dan ada kini mengagung-agungkan orang keramat. Ya, memulia-muliakan orang yang dia anggap keramat. Belum tentu keramat, ini yang menganggap keramat. Kalau perlu dengan qasiat kuburnya, tanah kuburannya itu nyo pakai, ya, nyo manfaatkan, karena nyo menganggap itu adalah keselamatan, itu adalah keramat. Itu yang banyak di akhir zaman. Tapi yang benar-benar keramat itu kesannya tidak nampak dalam kehidupan. Ada mungkin ada, tetapi tidak terekspos keluar, karena orang-orang benar itu semakin lama nanti semakin terbenam, semakin lama nanti semakin tak tampak dari luar. Bahkan Nabi mengatakan pada suatu saat nanti yang benar itulah yang akan dikatakan salah. Ya. Terjadi nanti pada suatu zaman di umatku kecil Nabi, di mana orang nanti laki-lakinya itu kalau tidak salah musyrik. Ya, hadisnya buku dan hadis. Yang perempuannya yang musyrik, yang laki-lakinya jahil mungkin, itu mungkin apanya. Tapi tidak akan berpisah daripada itu, tidak akan jauh apanya kalau kita sampaikan seperti itu. Tanyakan deh sahabat, apakah itu akan terjadi nanti? Ya, demi Allah yang jiwaku di dalam genggamannya, lebih dari itu akan terjadi. Apa itu ya Rasul? Kurang tak mampu nanti lain menegakkan kebenaran, tak tolong lain menegakkan kebenaran. Yang ditegakkan apa lain? Kebenaran menurut orang. Dan tadi yang adopsi keinginan orang lain. Apakah itu akan terjadi nanti ya Rasul? Lebih dari itu akan terjadi. Apa itu ya Rasul? Demi Allah yang jiwaku di dalam genggamannya. Pada suatu itu nanti, waktu itu nanti orang akan melihat yang benar itu salah, yang salah itulah yang akan benar, yang akan dipuji-puji, disanjung-sanjung dan lain sebagainya. Di zaman kita kini itu
Kalau ke mengaji menyebut hadis Quran segalanya betul itu payah itu. Tapi kalau menyampaikan pengajian betul sesuai dengan keinginan, joget dan segala macamnya di hadapan umat tadi, itu laku tuh. Ya. Apakah itu akan terjadi nanti ya Rasul? Jawab Nabi, lebih dari itu akan terjadi. Apa pula yang akan terjadi ya Rasul? Jawab Rasul, di saat itu nanti orang akan menyuruh kepada yang buruk, akan melarang kepada yang baik. Jadi itu kini itu kadang-kadang itulah terjadi itu. Ya, kalau kan bayi kan elok ke sekolah agama tuh pikir sepanjang kali baru tuh. Kita punya anak. Ya, tapi kalau kan ke sekolah umum gitu, itu abi bayi asal dapat masuk. Berarti kita menyuruh kepada yang buruk, melarang kepada yang baik. Dia nak kirikan agama. Bahkan ada puluh itu antara sekolah umum tadi dengan sekolah-sekolah orang yang non-Islam, itunya pandang sekolah non-Islam tadi lebih unggul daripada sekolah Islam. Itu akan terjadi. Nah, kalaulah terjadi yang semacam itu, tapi bukan Nabi itu lain mengecekkan. Itu mengecekkan. Apa? Fantasi saat. Kalau itu sudah terjadi, tunggu saja lalai kehancuran di segala bidang. Ekonomi akan hancur, ya, politik akan hancur. Artinya ekonomi tidak benar, tidak baik lagi. Politik tidak baik lagi. Sosial budaya tidak baik lagi. Namanya masih tetap sosial, tapi tidak benar lagi. Hancur seluruhnya. Makanya sampai kini, ya, kalau kita lihat banyak orang berpendapat sekian puluh tahun merdeka, tapi belum bisa menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Ada apa sebetulnya? Yang tadi, ya, karena sudah berubahnya pandang manusia. Yang benarnya lihat buruk, yang buruknya lihat itulah yang benar. Jadi Nabi itu adalah fatonah, cerdas. Lagi sabui dan Nabi itu akan terjadi zaman ini. Bahkan termasuk kepada urusan akhirat nanti, apa yang akan terjadi dalam kubur, apa yang akan terjadi nanti di mahsyar, surga, neraka, itu jalih dari Nabi itu. Begitu fatonahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan seluruhnya itu dituangkan di dalam Al-Qur'an. Maka katakanlah Muhammad, menurunkan akannya Quran itu Ruh Kudus daripada Tuhan engkau dengan kebenaran, supaya tetap iman, supaya dapat engkau memberikan suatu penjelasan agar tetap imannya orang-orang yang beriman itu, dan akan menjadi petunjuk, penjelasan, dan akan menjadi kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang muslim. Nah, walaqad na'lamu annahum yaquluna, dan sungguhnya kami tahu, kata Allah, bahwasanya mereka itu mengatakan, mengajarkan akan Muhammad itu Quran, seorang manusia. Padahal manusia yang dituduhkan tuh mengajar kepada Muhammad, bahasanya saja tak bahasa Quran, bahasanya bahasa ajam. Bahasa ajam itu artinya adalah bahasa lain daripada bahasa Arab. Sedangkan bahasa Quran adalah bahasa Arab yang paling mudin, yang paling banyak, jelas, dan yang paling baik. Nah, maka baru Allah mengatakan sungguhnya mereka itu seperti itu, tidak lain tidak bukan dikarenakan mereka itu tidak punya ilmu sedikit pun. Nah, itu jadi kalau kita simpulkan, Al-Quranul Karim harus turun ke dalam hati kita